Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwasanya seseorang hamba itu dipandang dari sudut agamanya terbahagi kepada 3 derajat. Seorang manusia dipandang dari sudut agamanya terbagi kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah salimun, artinya orang yang selamat. Yaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Ibarat orang berdagang, ibarat orang berusaha, ini adalah lek modal, berujung kada rugi kada. Orang yang hidupnya hanya menunaikan yang wajib dan menjauhi yang haram. Sembahyang nang wajibnya, puasa nang wajibnya, zakat nang wajibnya, haji umrah nang wajibnya, silaturahmi yang wajibnya, berbakti kepada kedua orang tua yang wajibnya, menafkahi anak istri yang wajibnya. Nang sunat-sunat inya kada manggawi, nang wajib aja, tapi nang haram ditinggalkannya. Nah, ini kelompok yang pertama ngarannya adalah salimun. Kedua, rabihun. Kelompok yang kedua disebut rabih, artinya orang yang beruntung. Ibarat berdagang ini ada hujungan kelihatan, yaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat, dan menambah pula dengan membuat bermacam-macam ketaatan yang sunat. Sembahyang wajib dilaksanakannya, sunat dilaksanakannya. Puasa wajib dilaksanakannya, puasa sunat dilaksanakannya. Zakat wajib dilaksanakannya, sedekah sunat digawinya. Segala yang haram ditinggalkannya. Nah, ini orang ngarannya adalah rabihun, orang yang beruntung, berujung. Ketiga, khasirun, artinya orang yang rugi. Asalnya modal 1 juta, tertinggal 500. Yaitu orang yang taksir atau cuai ia daripada membuat yang fardu. Nang fardu kada tapi biris, nang haram tagawi, nang sunat kada tapi biris, nang makruh tagawi. Nah, ini ngarannya adalah orang yang khasir, yang rugi. Maka jikalau engkau tidak dapat menjadi orang yang rabih, maka berusahalah supaya menjadi orang yang salim. Kalau kita kada kawa berhujung, maka jangan sampai keluar daripada kelompok yang pertama tadi, salim. Dan janganlah sekali-kali menjadi orang yang khasir, yang rugi. Nah, itulah kelompok derajat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dipandang dari sudut, dari pandangan agama. Dan seseorang hamba itu dipandang
pada sudut pergaulannya dengan orang lain, persahabatannya, terbahagi kepada 3 derajat pula dalam kehidupan sehari-hari, bergaul, berkawan di masyarakat, bermasyarakat. Nah, itu manusia ada 3 tingkatan juga. Pertama, laksana malaikat yang mulia, yang suka berbuat baik kepada orang lain, yaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dan senantiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Ada kawan kita, nah kawan kita itu selalu menunaikan hajat kita. Kawan kita itu selalu menggembirakan hati kita. Nah, maka ini ngarannya adalah disebut kelompok pertama, laksana malaikat yang mulia. Kedua, laksana binatang dan benda yang keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Ya, ini kelompok yang kedua ini sudah inya kada bisa berbuat baik kepada orang lain dan kadang-kadang menyakiti kepada orang lain. Nah, ini kelompok binatang dan benda yang keras. Ketiga, laksana kalajengking, ular dan binatang buas. Nah, kelompok yang kedua tadi adalah laksana binatang dan benda yang keras, yaitu seseorang yang tidak memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Maksudnya berbuat baik kepada orang kada, menolong orang dalam kesusahan kada, dan tidak pula menolakkan sebarang perkara yang menyakiti mereka. Mereka dalam keadaan susah kada bisa membantu. Nah, ini kelompok yang kedua, berbuat baik kepada orang kada bisa, menghilangkan kesusahan orang kada bisa, membantu kesusahan orang kada bisa. Nah, ini kelompok yang kedua. Yang ketiga ini kalajengking, ular dan binatang buas, yaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan dijauhi kejahatannya. Nah, kelompok yang ketiga ini gawiannya adalah menyakiti orang dan kada berbuat baik kepada orang. Berbuat baik sudah kada bisa, senonoh bisa menyakiti orang. Nah, ini kalajengking. Oleh karena itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian derajat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada derajat binatang dan benda-benda yang keras. Artinya, kalau kita kada bisa berbuat baik kepada orang, minimal kita jangan menyakiti orang. Kalau kita kada bisa membantu orang, minimal jangan menyusahkan orang. Jangan sampai kita turun kepada derajat kalajengking, berbuat baik kada, senonoh menyusahkan orang, menyakiti orang. Nah, itu kelompok yang ketiga. Ular dan binatang buas yang suka menyakitkan orang lain. Jadi engkau
jikalau engkau ridha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada derajat a'la illiyin, derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi, maka janganlah engkau ridha bagi dirimu dengan derajat asfala safilin, derajat yang lebih rendah daripada segala yang rendah. Nah, jadi derajat malaikat itu disebut derajatnya a'la illiyin, derajat yang paling tinggi daripada segala yang tinggi. Menunaikan hajat orang lain dan senantiasa melakukan perkara yang dapat menggembirakan hati mereka, itu derajat a'la illiyin. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, ahabbun nas ilallah anfa'uhum, manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang paling memberi manfaat di antara mereka kepada sesamanya. Itu manusia yang paling dicintai Allah, yang paling bermanfaat sesama mereka. Wa ahabbul a'mal ilallah azza wa jal sururun tudkhiluhu ala muslim, paling dicintai amal kepada Allah adalah kegembiraan yang kau masukkan atas orang muslim. Artinya idkhalus surur, memasukkan kegembiraan kepada orang Islam, itu amal yang paling disukai Allah. Au taksifu anhu kurbatan, atau engkau melapangkan daripada orang Islam kesusahan mereka. Atau taqdi anhu daina, atau engkau melunaskan hutang mereka. Au tatrudu anhu ju'a, atau engkau tolak daripada mereka kelaparan, membantu orang yang kelaparan. Nah, itu ibadah-ibadah, amal-amal yang bila mana kita lakukan merupakan satu amal yang paling dicintai Allah dan dimasukkan dalam derajat a'la illiyin, derajat yang paling tinggi di antara yang tinggi. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan, ahabbul a'mal ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim, paling afdal perbuatan, paling disukai amal sesudah melaksanakan yang fardu adalah memasukkan kegembiraan atas orang Islam. Jadi banyak hal-hal yang dimakruhkan, banyak hal-hal yang kurang baik, tapi karena kita menyenangkan hati orang muslim, maka hal itu menjadi sangat baik. Padahal perbuatan ini dibenci dalam agama, bukan dilarang, dibenci, dimakruhkan. Tapi karena kita untuk membahagiakan, untuk menggembirakan orang Islam, maka hal tersebut menjadi sunat. Nah, itu daripada ketinggian derajat perbuatan menyenangkan hati sesama muslim. Kita ambil contoh misalnya, orang yang makan banyak itu dicela dalam agama. Makan banyak itu dicela karena macam-macam akibatnya, melumpuhkan pikiran, membutakan hati, menghilangkan khasyah, takut kepada Allah. Nah, tapi kita makan banyak ini karena kita ini untuk menyenangkan hati seorang muslim, jadi sunat. Jadi berpahala, padahal asalnya makruh. Nah, cuma karena ada itu alasannya jadi berpahala. Kita makan sorangan sedikit aja, tapi kalau kita makan disurungi oleh bini, tambah je bini, tambah kita. Buat lagi jar bini, buat. Nah, apa amunnya kada kita tambah tak singgung kan nanya memasaki. Nah, supaya menyenangkan hatinya itu, nah berpahala, parut kanyang pahala ada.
Nah, ini idkhalus surur, asalkan hal itu jangan sampai kepada yang haram. Nah, padahal makan banyak tuh dimakruhkan. Kita puasa sunat, lalu kita berhilang ke rumah kawan, disurungi kawan makanan, maka puasa sunat. Untuk menyenangkan hati kawan, maka hari mbasar sudah, sejam 2 jam lagi buka puasa, hari mbasar sudah. Nah, disurungi oleh kawan ini beristilah menggunakan wadah ke situ kemari inya menyerungi kita. Nah, kayak apa? Idkhalus surur diutamakan daripada mempertahankan puasa. Kita buka puasa, jangan terusakan puasa, buka. Kita buka puasa dapat 2 pahala. 1, pahala puasa tetap kada kurang. Yang kedua, pahala idkhalus surur dapat. Nah, kalau kita menarusakan puasa belum tentu berpahala dan kada menyenangkan kepada kawan kita yang Islam itu. Nah, ini ngarannya adalah suatu amal perbuatan yang digolongkan dengan a'la illiyin, amalan yang paling tinggi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah kita membuktikan bahwa kita beribadah itu petunjuk akal, bukan petunjuk nafsu. Bayangkan kita sudah puasa 8 jam 9 jam sudah puasa. Nah, kita disurungi oleh kawan makanan macam-macam. Di situ nafsu kita ini berat untuk buka puasa. Menjadi nafsu ikem sudah sekian hari, sudah sekian jam belapar berpuasa. Lagi sejam buka lagi jam. Nah, nafsu mendorong kita supaya jangan kita menyenangkan orang, agar kita kada dapat pahala yang besar. Nafsu mendorong kita agar kita kada dapat pahala yang besar, terusakan puasa. Nah, tapi kalau kita beribadah itu min aklin, berdasarkan daripada akal, kita mesti buka puasa. Kenapa? Ini pahalanya banyak. Puasa pahalanya kada kurang, dan ditambah idkhalus surur, masukkan kegembiraan kepada orang Islam. Nah, idkhalus surur ini berlaku kepada hal-hal seperti itu, tapi kada berlaku kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada kawan kita, nah kawan kita ini umpamanya memakai yang dilarang Allah, atau makan yang diharamkan Allah, atau kawan kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lalu di hati kita timbul, amun ku tagur kasihan inya, tersinggung inya, jadi baik kada usah ku tagurkin. Nah, ini bukan idkhalus surur ngarannya. Kenapa? Karena itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idkhalus surur ini kada berlaku untuk hal-hal yang diharamkan Allah, hanya berlaku kepada hal-hal yang seperti makruh dan yang boleh. Sekawan beutas amas, nah aku nukar amas ini 3 gram, ini utasnya ya ini nah, mana di hadapan kita, hendak aku tagur tersinggunginya. Jadi sebagian tersinggungnya sudah harus ditagur. Nah, berdosa kita. Kenapa? Kawan yang macam itu kada perlu digembirakan. Kada perlu digembirakan karena ini melanggar hukum Allah. Nah, kita yang wajib saat itu apa? An-nahyu anil munkar, mencegah dia daripada kemungkaran. Nah, jadi kalau kita kada mampu untuk beribadah, untuk beramal kepada amalan yang paling tinggi, maka kita jangan sampai berada pada perbuatan yang paling rendah di antara yang rendah. Kalau kita kada mampu berbuat baik kepada orang, maka janganlah kita mengganggu, menyakiti orang. Nah, itu minimal.
Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara yang dapat menguntungkan, maka janganlah engkau membuat perkara yang merugikan. Berkata-kata itu baik kalaunya berpahala. Tapi kalau kita sudah kada bisa berkata-kata yang baik, ambil diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kita kan disuruh diam, kada, kita disuruh berkata-kata yang baik, karena itu memberikan keuntungan. Kalau itu kada bisa kita berkata-kata yang baik, falyasmut, diam. Jangan sampai kita berkata-kata kepada yang kada baik artinya.